Shalom semua, hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan saudara bahwa kita harus hati-hati sama tawaran-tawaran iblis saudara. Karena saudara, akhir-akhir ini saudara banyak iblis itu pakai saudara. Roh antikris itu sudah ada saudara di bumi ini. Jadi mereka itu pakai orang-orang duniawi saudara, atau orang yang lemah iman seperti kita saudara, untuk memberi kita tawaran yang menarik saudara, tawaran duniawi saudara. Mungkin disebutnya agen-agen iblis lah saudara ya, agen-agen setan saudara. Jadi mereka ini menawari anak-anak Tuhan supaya anak Tuhan itu melenceng, menyimpang dari panggilannya saudara. Jadi begitu banyak saudara, makanya anak Tuhan itu jatuh saudara, atau uh, menyimpang dari panggilan Tuhan dalam dirinya. Misal gini saudara, banyak anak-anak Tuhan ya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Misalnya ini orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan ya, tapi pada perjalanan saudara, iblis itu akan menghalangi saudara. Mungkin iblis itu memakai orang saudara. Iblis itu memakai seseorang untuk menawarkan orang ini untuk suatu tawaran yang menarik, misalnya pekerjaan atau usaha. Pokoknya bahkan dibungkus dengan yang rohani saudara. Kita tahu saudara bahwa iblis itu tahu firman saudara. Bahkan iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis ini akan memberikan tawaran-tawaran menarik sehingga orang ini yang dari panggilannya hamba Tuhan bisa menyimpang saudara. Jadi misalnya mungkin tawarin suatu usaha atau pekerjaan yang yang nominalnya besar lah. Jadi sehingga orang ini tertarik, akhirnya menyimpang saudara, lari dari panggilan Tuhan. Dan akhirnya orang ini terikat saudara. Karena iblis itu, cara kerja iblis saudara, dia itu tidak memberi cuma-cuma saudara. Iblis itu mempunyai syarat saudara. Kita menerima apa yang dia kasih saudara, tapi ada syarat yang mahal saudara, yang harus kita berikan sama dia. Itu keselamatan kita saudara. Jadi kita jual saudara keselamatan kita kepada iblis. Jadi saudara, saat kita menerima tawaran iblis itu saudara, maka kita akan terikat di dalamnya. Misalnya darinya kita panggilan kita jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, akhirnya kita mengikuti tawaran si iblis ya untuk menjadi misalnya influencer misalnya saudara. Dari situ jadi kita akan terikat saudara. Jadi waktu doa kita, waktu intim kita sama Tuhan tuh hilang saudara. Karena apa saudara? Karena iblis itu akan sebisa mungkin mengikat kita saudara dengan tawaran dia. Jadi kita disibukkan dengan jam kerjanya, mungkin kita disibukkan dengan meetingnya saudara. Jadi itu saudara, akhirnya saudara kita itu hilang dari jalan Tuhan saudara, dari panggilan Tuhan saudara. Nah makanya saudara, kau harus hati-hati ya. Kita harus bedakan saudara agen iblis dan divine connection daripada Tuhan. Divine connection ini saudara adalah koneksi ilahi ya. Jadi misalnya seperti Raja Tirus ya, Raja Hiram saudara. Jadi pada saat dimana itu Raja Hiram ya mengirimkan utusan dan kayu alas kepada Daud. Dan situ Daud sadar saudara bahwa ini selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, itu mendirikan bait suci ya. Dan situ Daud akhirnya tahu saudara bahwa wah ini tanda Tuhan mengokohkan dia sebagai raja. Ya sudah bisa baca di Tawarik saudara. Jadi itu saudara, jadi divine connection dari Allah itu saudara, itu selaras dengan maunya Tuhan. Dan dia tidak berlawanan dengan firman Tuhan saudara. Dia itu selaras dengan panggilanmu. Dia itu tidak akan menjauhkanmu daripada Tuhan saudara. Dan itu divine connection daripada Tuhan saudara. Dan misalnya juga kita juga harus tanya Roh Kudus pertama saudara ya. Jadi kalau misalnya kita harus bedakan saudara. Jadi yang Roh Kudus mau dan jiwa kita yang mau. Karena kalau jiwa yang kita yang mau saudara, memang secara duniawi itu terpenuhi saudara, kita tidak ada kekurangan. Tapi gelisah saudara, kita tidak tenang saudara. Kan itu Roh Kudus saudara. Tapi kalau dari Roh Kudus saudara, sekalipun itu gak enak saudara, sekalipun itu mungkin secara daging gak enak ya, tapi damai saudara, kita tenang. Dan itu dari Roh Kudus saudara, damai sejahtera dari Roh Kudus ya. Kita harus bedakan saudara, karena daging ini lemah saudara, penuh banyak ambisi dan kemauan. Nah kita harus bedakan saudara, kita harus tanya Roh Kudus ya. Kita harus bedakan yang Roh Kudus mau dan jiwa kita mau. Dan kita harus bedakan tawaran dari agennya iblis atau divine connection daripada Tuhan. Kita harus bedakan saudara, karena jangan sampai kita terjerat saudara. Dan kalau dari agen iblis saudara, tawaran iblis saudara, dia itu akan melawan segala kehendak firman Tuhan saudara. Dia akan menghalalkan segala cara. Misalnya kita menerima tawaran iblis ini ya, misalnya kita udah jadi pengusaha misalnya ya, dia akan membuat kita melakukan sesuatu yang curang saudara. Jadi
tawaran iblis ini saudara akan membuat kita itu melawan firman Tuhan saudara, kehendak Tuhan. Jadi kita semakin jauh daripada Tuhan saudara. Jadi pertama itu kita diikat saudara dari waktu, dari intimasi sama Tuhan. Dan kedua dia akan melawan firman Tuhan saudara. Jadi semakin jauh kita saudara, jadi kita harus lurus panggilan Tuhan, kita semakin belok saudara. Sehingga kita binasa. Itu saudara, makanya hati-hati saudara. Hari-hari ini sungguh saudara kita harus bijak berhikmat, minta hikmat sama Tuhan. Dan kita minta karunia membedakan roh saudara. Dan kita harus peka secara roh saudara. Supaya kita jangan terjerat sama agen-agen iblis ya, terjerat dengan tawaran iblis, sehingga kita menyimpang dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan saudara, karena saudara ini sudah waktu akhir, sudah putaran terakhir. Jangan sampai kita memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, hanya karena daging kita menyia-nyiakan panggilan Tuhan, kita membuang panggilan Tuhan demi yang duniawi. Itu saja saudara pesan Tuhan. Jangan sampai saudara hanya karena masalah perut saudara, hanya karena masalah gengsi harga diri, kita meninggalkan panggilan Tuhan. Hanya karena tertarik dengan tawaran duniawi. Karena kita tahu saudara, karena waktu Tuhan Yesus dicoba di padang gurun saudara, salah satu pencobaan Tuhan adalah iblis itu menunjukkan pada Tuhan Yesus saudara segala harta kekayaan dunia, ketenaran segala macam. Kalau kita sujud menyembah dia, iblis itu akan berikan saudara. Tapi kita tahu saudara bahwa Tuhan Yesus itu mengalahkan si iblis saudara. Jadi kita tahu saudara ya bahwa seperti yang Tuhan bilang saudara, bahwa kita itu hanya sujud pada Tuhan saudara. Kita harus berbakti pada Tuhan, bukan kita berbakti pada iblis, pada dunia. Karena di dunia hanya dua perhambaan ya, perhambaan kepada Tuhan atau perhambaan kepada mamon, dunia. Itu saja saudara. Yang baik lagi saudara kepada respon masing-masing free will saudara. Mulai hari ini tanya Roh Kudus saudara. Itu saja saudara. Tuhan Yesus memberkati.